Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya ingin memberitahukan tentang materi-materi yang akan kita dapatkan pada pembicaraan tentang hukum bisnis. Ini ada, seperti yang terlihat, ada 12 materi, yaitu diawali dengan materi tentang memahami ilmu hukum, memahami bisnis, kemudian materi tentang hak atas kekayaan intelektual, dan juga lisensi. Kemudian materi tentang hukum perlindungan konsumen, dilanjutkan dengan hukum ketenagakerjaan, dan diakhiri dengan kontrak bisnis. Ini insya Allah dalam 8 kali pertemuan, ini materi yang akan kita bahas. Kemudian di pertemuan berikutnya, kita akan mencoba untuk membahas tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis, perizinan dalam bisnis, e-commerce dan ITE, hukum penyelesaian sengketa bisnis, hukum pajak dalam bisnis, dan diakhiri dengan hukum perdagangan internasional. Jadi itu semua ada 12 materi yang insya Allah akan kita temui saat kita membicarakan tentang hukum bisnis. Jadi diawali dengan memahami ilmu hukum. Meskipun demikian, ini hanya dasar-dasar saja. Tentu saja kita hanya berbicara tentang pengantar di semua materi kita. Pada materi memahami ilmu hukum ini hanya pengantar saja. Kita lagi-lagi bicara tentang hukum meskipun sudah pernah di pembahasan yang lainnya, mungkin di pembahasan saat kewarganegaraan, tapi kita bahas lagi di sini tentang pengantar, lalu tentang subjek dan objek hukum, kemudian tentang sumber-sumber hukum, sistem hukum, dan lain-lain. Dan pada materi memahami bisnis, bisa jadi dahulu dengan definisi, kemudian tujuan bisnis, pelaku bisnis, etika bisnis, dan juga transaksi dalam bisnis. Pada materi tentang hak atas kekayaan intelektual, kita antara lain materi yang dicakup pada bab ini adalah tentang hak cipta, tentang merek, tentang paten, tentang desain industri, lisensi, dan lain-lain. Sedangkan di materi hukum perlindungan konsumen ada beberapa tentang hak dan kewajiban konsumen, kemudian asas-asas hukum dalam perlindungan konsumen, dan lain-lain itu dibahas di materi ini. Kemudian materi selanjutnya adalah hukum ketenagakerjaan, diawali dari definisi, kemudian apa itu hubungan kerja, kemudian bagaimana tentang kesejahteraan pekerja, bagaimana aturan tentang pengupahan, kemudian apa pandangan hukum terhadap pemogokan oleh pekerja, kemudian juga kita bahas tentang pemutusan hubungan kerja. Materi berikutnya adalah tentang kontrak bisnis, yaitu kita bicara tentang asas-asas bisnis, syarat sah dan hapusnya suatu kontrak, kemudian tentang prestasi, dan juga one prestasi, kemudian karena alasan force majeure atau keadaan yang terpaksa, dan bagaimana saat kita ingin menyelesaikan suatu sengketa kontrak. Kemudian di pertemuan ke-9 dan juga setelahnya, kita membahas tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis lagi. Ini kita sudah pernah mungkin di pengantar ekonomi atau di mata kuliah yang lain, di bab yang lain, tapi di sini kita mengingat-ingat kembali tentang bentuk organisasi bisnis. Ada perseroan terbatas, ada firma, ada CV, BUMN, ada koperasi,
ada BUMDes, dan lain-lain adalah pada materi bentuk organisasi bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan materi tentang perizinan dalam bisnis, diawali dari pengantarnya dahulu, kemudian landasan hukum perizinan dalam bisnis, pendaftaran surat izin usaha perdagangan atau SUP, kemudian nomor induk berusaha NIB, dan juga surat keterangan domisili usaha SKDU, kemudian UD juga, dan lain-lain. Itu kita bahas di bab perizinan dalam bisnis. Kemudian dilanjutkan materi tentang perdagangan secara elektronik atau e-commerce, dan juga informasi transaksi elektronik. Ya, ini akan berkaitan dengan ITE. Jadi di sini kita bukan hanya pada bidang perdata, tapi juga kita coba kaji secara pidana, yaitu melalui undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian materi berikutnya adalah tentang hukum penyelesaian sengketa bisnis, diawali dari pendahuluan. Kemudian kita tahu ada dua penyelesaian, bisa secara litigasi atau jalur pengadilan, ataupun di luar non litigasi atau di luar pengadilan. Nah, sedangkan penyelesaian sengketa bisnis di sini kita coba di luar peradilan, ada banyak di sana, ada negosiasi ya, kemudian ya dan lain-lain. Tapi kita lebih fokus kepada arbitrase dan juga putusan arbitrase. Kemudian tentu saja kalau berbicara bisnis, kita tidak bisa melewatkan tentang hukum pajak dalam bisnis, jadi ini juga termasuk yang akan kita bahas. Kemudian diakhiri dengan hukum perdagangan internasional, tentang pendahuluan, tentang General Agreement on Tariff and Trade atau GATS, dan juga tentang World Trade Organization atau WTO. Kemudian kebijakan luar negeri pemerintah kita juga, dan kita ya, karena sebagai pebisnis pun juga tidak bisa tidak mematuhi aturan dari pemerintah. Jadi ada larangan-larangan ekspor, itu juga harus ditaati oleh pebisnis dari Indonesia juga. Jadi antara lain beberapa dasar hukum yang akan digunakan ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, jadi di sini kita tahu ada undang-undang tentang Cipta Kerja ya, atau yang sudah mengatur di banyak bidang, terutama di bidang ekonomi. Jadi kalau kita bicara soal peraturan hukum, itu hukum itu bersifat dinamis atau tidak statis atau tidak tetap atau berubah-ubah gitu ya. Jadi paling tidak kita bicara aturan hukum yang saat ini berlaku. Tapi meskipun belum tentu untuk kedepannya juga akan berlaku, karena hukum itu mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Ya, kita tahu biasanya ganti pemimpin, ganti lagi aturannya gitu. Tapi setidaknya kita akan berbicara tentang yang masih berlaku saat ini, yaitu yang terbaru adalah tentang Cipta Kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternative dispute resolution, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang pelindungan konsumen, dan juga perundangan-perundangan di bawahnya, bisa berupa peraturan pemerintah maupun peraturan kementerian dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di bertemu dengan saya di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.